Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik teman-teman. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Seperti biasa di video kali ini kita akan update ya untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas soal koin compound sesuai dengan requestan dari Nugelo Budug. Bang, tolong bahas compound terbaru. Oke, sebelumnya berarti udah nonton analisa kita ya, yang analisa compound. Kemudian kita akan langsung bahas juga soal cake sesuai dengan requestan dari Teguh Riansyah. Biar videonya nggak terlalu panjang juga, kita langsung mulai teman-teman. Oke, pertama kita bahas soal compound. Compound hari ini diperdagangkan di kisaran Rp536.000. Hari ini market sedikit mengalami koreksi. Compound sendiri untuk supply maksimumnya sekitar 10 juta koin dengan yang beredar sekitar 7,4 juta koin, teman-teman. Artinya masih ada sekitar 2.500.000 yang masih bisa di-create ke depannya. Compound ini secara project dia adalah project DeFi, jadi decentralized finance di mana di dalamnya itu menyediakan layanan-layanan seperti swap, terus juga ada staking, liquidity staking juga, sehingga teman-teman bisa melakukan perdagangan kripto di sini ataupun bisa melakukan staking juga, teman-teman. Ini ada beberapa persentase kalau misalkan kita mensupply atau staking itu bisa dapat reward berapa. Ini ada di sini ya. Kalau kita staking Ethereum, rewardnya sekitar 0,7%. Kalau kita USDC, rewardnya sekitar 5% dan lain sebagainya. Begitu juga kalau kita melakukan pinjaman. Ini ada persentase berapa yang harus dibayarkan. Jadi ini adalah project dari Compound secara overall. Jadi mirip seperti layanan DeFi lainnya. Makanya kita combine dia video ini dengan Cake juga. Jadi itu teman-teman. Nah, yang penting adalah kita lihat dulu seperti apa holder yang dimiliki oleh Compound ini. Kita lihat di sini ada 3 holder besar, yaitu dari internal mereka. Kalau kita gabung, kira-kira dia punya kepemilikan sekitar 30% dari total Compound yang beredar. Ada Compound Reservoir, ada Compound Controller, ada Compound USDC Volume 3 token. Kita lihat satu persatu ya daripada jumlah kepemilikannya apakah naik atau turun. Kalau kita perhatikan dari yang ini, yang pertama, wallet yang pertama itu terus melakukan distribusi barang. Sejak tahun 2020 sampai sekarang, barangnya terus dibagikan ke market. Ini menyebabkan yang namanya terjadi inflasi. Inflasi menyebabkan penurunan harga terhadap sebuah aset. Nah, itu salah satu yang harus teman-teman perhatikan. Kemudian, kalau kita perhatikan juga di kepemilikan kedua, ini terus melakukan akumulasi atau terus ada akumulasi yang terjadi secara jangka panjang. Ini sebenarnya proses yang cukup bagus, di mana harusnya harga compound bisa cenderung lebih stabil karena masalah tersebut. Kemudian ada compound yang ketiga, itu terus juga melakukan akumulasi barang meskipun tidak konsisten ya. Bisa jadi dia akumulasi banyak, bisa jadi juga distribusi. Tapi secara garis lurus ya kelihatannya terakumulasi. Lalu bagaimana untuk kepemilikan di Binance? Kita cek juga untuk kepemilikan di Binance itu secara berkala terus mengalami penguatan meskipun dalam perjalanannya dia masih cukup volatile naik dan turun. Jadi menurut saya cukup bagus buat akumulasi yang dilakukan ya oleh beberapa holder besar ini untuk token daripada Compound. Lalu proyeknya apa aja? Proyeknya ya berhubungan sama DEX. Biasanya sih mereka hanya menambahkan jaringan, seperti mereka sekarang udah bisa melakukan upgrade ya ke Polygon yang terbaru dengan proposal 161. Jadi ada peningkatan juga. Kemudian juga ada supplier, jadi sudah bisa mensuplai untuk USDC, untuk distribusinya, untuk melakukan borrower juga sudah bisa di USDC. Jadi kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Untuk kegiatan mereka nggak terlalu rame juga sih dari komunitas ya biasa-biasa aja. Ini juga ada beberapa sekarang yang bisa dipakai seperti ARB udah bisa didapetin atau udah tersedia layanannya di aplikasi dari di apps mereka di Compound ini. Kita udah bisa kayak staking, kayak melakukan perdagangan dengan koin-koin ini. Jadi ditambahlah jumlahnya. Diharapkan sih adopsinya bisa semakin meningkat ke depannya. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga compound? So far compound bergerak sideways. Kalau kita lihat dari analisa yang sebelumnya, ini kita bahas compound kapan ya? Coba kita klik. Ini videonya, aku nggak cantumin tanggal sih. Kayaknya udah lama ya kita nggak bahas compound.
Jadi teman-teman kalau secara pergerakan menurut saya Compound masih bergerak dalam tren sideways sejak 27 Juli sampai hari ini. Cuman kalau hari ini kita bisa bilang pergerakan Compound ini seperti tegak lurus dalam penurunan. Ini kita bisa tarik garis, teman-teman jelas di sini dia bergerak secara downtrend ya. Kita belum melihat tanda-tanda sebuah pembalikan arah bisa terjadi pada Compound. Volume perdagangannya cenderung kecil disertai dengan smart money yang kecil. Begitu pula dengan posisi RSI yang cenderung masih sepertinya masih berpeluang untuk kembali menurun, teman-teman. Maka dari itu kalau kita udah melihat chart seperti ini ya kita bisa ambil kesimpulan bahwa Compound masih dalam proses penurunan. Kita tunggu aja seperti apa adopsi yang terjadi karena kita kan udah cek tadi beberapa data ya. Ada peningkatan dari jumlah kepemilikan daripada ulat-ulat besar ini. Semoga sih itu kedepannya bakalan menambah exposure untuk Compound ketika dia masuk dalam tahap rally berikutnya. Jadi gitu, level support yang bisa teman-teman perhatikan yaitu di kisaran $33. Ini merupakan support terdekat. Kemudian support strongnya ada di kisaran 27,7. Untuk target sih kalau bisa naik ke 63. Let's say kalau ada penguatan yang cukup impulsif ya bisa jadi dia kembali bakalan menguat, teman-teman. Tapi butuh sesuatu yang men-trigger itu. Pertanyaannya apa yang bisa men-trigger harga Compound untuk naik? Sementara belum ada sentimen yang menurut saya cukup meyakinkan. Oke, next biar nggak kelamaan kita bahas si Kick juga ya. Hari ini Kick diperdagangkan di kisaran 24.400. Hari ini dia koreksi sekitar 5%, agak dalam teman-teman. Kick ini rame diperbincangkan karena kemarin harganya nyungsep, drop lumayan signifikan. Untuk supply maksimum Kick itu ada di kisaran 750 juta koin, sementara yang beredar saat ini hanya sekitar 200 juta saja. Kick ini kemarin dikabarkan memang melakukan distribusi barang secara besar-besaran karena memang ada masalah, teman-teman. Banyak orang yang akhirnya unstick ya, stick Kick mereka di unstick, kemudian mereka jual, harganya langsung dump, teman-teman. Jadi sama mirip seperti Compound, Kick ini cenderung lebih mapan. Kalau secara fundamental, fitur-fiturnya lebih lengkap dan penggunanya lebih banyak daripada Compound. Jadi kalau kita compare, Kick tentunya lebih kuat secara fundamental. Kick ini juga menawarkan layanan swap, staking, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan borrowing, lending, dan lain sebagainya. Jadi itu fitur-fitur yang ada di PancakeSwap. Kalau teman-teman main langsung ke sini, pasti teman-teman familiar. Buat orang-orang yang suka main coin micin, PancakeSwap bukan hal yang asing bagi mereka. Jadi di sini teman-teman bisa melakukan transaksi perdagangan ya, banyak sekali koin-koin yang sudah listing di PancakeSwap. Nah, bagaimana untuk kepemilikan walletnya? Kalau kita perhatikan, Kick ini sudah di Kick ini sudah di burning cukup banyak, hampir 70%. Yang artinya, teman-teman, ini sekitar 841 juta koin sudah di burn. Kalau kita perhatikan dari supply-nya kan, supply Kick itu cuma 750 juta. Lah, kok bisa jumlah yang di burn itu lebih banyak ya? Mungkin dia bisa di-create terus kali ya. Jadi mentok-mentok ya supply-nya bisa sampai sekian. Cuma karena kalau dia di burn masih bisa dibikin lagi. Mungkin seperti itu, teman-teman. Terus di kepemilikan wallet kedua itu ada di Kickpool, teman-teman. Itu sekitar 228 juta koin. Kita bisa lacak sepertinya ya. Coba kita klik, mungkin kita bisa lacak untuk kepemilikan daripada jumlahnya. Oh, enggak, teman-teman. Ternyata di PancakeSwap ini dia agak apa ya, sifatnya agak tertutup. Kita nggak bisa cross check nih gimana seperti apa kepemilikan dari wallet tersebut. Apakah dia melakukan distribusi atau enggak, itu nggak bisa kita detect. Sayang sekali, teman-teman. Kalau kita perhatikan sih jumlah dari poolnya cukup banyak, sekitar 18%. Ini adalah orang-orang yang melakukan liquidity pool atau staking di platform dari Kick. Kemudian dia dapetin reward itu yang dia pakai buat cuan, teman-teman. Kalau rewardnya lebih banyak, kebetulan harga Pancake juga bagus, ya bisa jadi secara hitung-hitungan mereka untung. Kurang lebih seperti itu. Pemberitaan terbaru, Pancake itu mau join bikin game Tower Defense. Ini gamenya, teman-teman. Ini kayaknya bisa di-download nanti di Play Store atau di App Store ya. Cuma belum ada announcement resmi sih. Official launch Pancake protocol has arrived.
Unite your heroes, protect and territories. Jadi tower defense gitu ya. Aku sendiri ya nggak terlalu gini sih main tower defense. Kemudian ya dari berita itu sih decentralized exchange PancakeSwap move into GameFi. Jadi ini sebuah project baru yang mereka kerjakan setelah mereka sukses di DEX mereka. Sekarang mereka ingin mengembangkan ke GameFi. Semoga sih nanti gamenya ini bisa semacam apa ya, play to earn game lah. Play to earn game, siapa tahu bisa dapat duit dengan cara main game. Itu sangat-sangat menarik sih sebenarnya. Tapi ini adalah fundamental yang cukup kuat lagi. Mereka memperkuat fundamental mereka ya dengan cara ekspansi ke GameFi, gaming DeFi. Nah itu teman-teman. Oke, gitu buat Kick gimana untuk price action atau pergerakan harganya. Kalau kita perhatikan, Kick sempat ngepam di perdagangan kemarin karena berita dari dia baru merilis game itu ya teman-teman, atau mereka join pembuatan GameFi. Harga Kick yang sebelumnya di kisaran 1,5 dolar naik ke 1,8. Tapi sekarang udah kembali tertekan lagi. Posisi RSI-nya pun juga sudah menunjukkan dalam posisi jenuh jual teman-teman. Harusnya sih dalam jangka waktu dekat Kick bisa kembali mengalami rally. Apalagi RSI-nya udah mulai meningkat. Kalau RSI-nya ini berpeluang menguat seperti ini, nah itu bisa jadi indikasi yang bagus. Kenapa? Karena kita hanya menunggu yang namanya bullish divergence tercipta meskipun harga pancake turun. Ya, kalau kita berharap ada divergence, menurut saya sih itu kita harus melihat harga kick turun dulu sementara RSI-nya menguat. At the end of the day nanti ketika power sudah siap ya bisa jadi harga kick akan meroket. Cuman ini sifatnya sangat spekulatif. Kalau kita perhatikan dari posisi smart money sangat didominasi retail. Banyak smart money yang akhirnya exit. Ini kalau dia warna merah kayak gini, ini extreme bear ya. Extreme bear, bahkan tidak ada ruang buat smart money-nya berdagang teman-teman. Artinya adalah benar-benar ya retail take control bisa dibilang, dan untuk harga dari Kick. Volumenya kemarin juga sangat-sangat tinggi nih, sehingga bikin harga Kick itu kayak turun lebih ekstrim lagi ya. Dari 3 dolaran turun langsung ke 1,5 dolar. Nah, sekarang gimana nih? Apakah Pancake akan naik? Kalau menurut saya sih ke depannya Pancake akan lebih baik lagi untuk pergerakan harganya. Cuman sekarang masih dalam tahap koreksi. Kemungkinan masih bisa turun, saya melihat itu. Eh, ketika melihat ini ya candle candle hariannya, kita kayaknya agak agak terlalu dini kalau bilang Pancake akan naik. Sepertinya dalam jangka pendek kita masih bakal koreksi. Cuman ya kita harus tunggu dulu koreksinya sampai muncul tanda-tanda pembalikan arah, teman-teman. Itu kemudian kalau dari waktu yang agak pendek di time frame 4 jam, pergerakan Kick juga masih cenderung sepertinya belum terlalu dominan ya. Smart money juga tidak muncul sama sekali dari pergerakan ini. Jadi kurang lebih kalau saya melihat masih akan sangat berpotensi buat mengalami koreksi. So harus hati-hati buat teman-teman yang mau serok barang, ya paling nggak DCA lah, atau teman-teman make sure teman-teman staking, karena itu adalah kesempatan kalian buat dapetin reward, beli Kick dengan harga murah dan dapetin reward. Kalau beruntung GameFi-nya bagus, sukses misalkan, bisa aja men-trigger harga Kick, atau mungkin mereka ada kegiatan lain yang bisa meningkatkan harganya. Tapi kalau buat sekarang menurut saya kecenderungannya sih masih bearish jangka pendek. Itu sih buat Kick buat sekarang ya, semoga kedepannya bisa lebih baik aja. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar aja. Itu aja buat Kick, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.